Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Aulia Putri dengan NIM B1B121020. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Untuk memenuhi tugas sistem birokrasi Indonesia, di sini saya akan membuat video mengenai konsep birokrasi klasik, gagasan ataupun pemikiran para tokoh seperti Mosca, Michels, Weber, dan Marx tentang birokrasi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan birokrasi menurut para tokoh Mosca dan Michels. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan di suatu negara modern. Bahan-bahan karya Mosca tidak baru, tetapi penggabungan bahan-bahan itu adalah baru dan memberikan pembenaran terhadap pembahasannya di luar konteks abad ke-19. Pada akhirnya, konsep birokrasi dan ketidakpuasan terhadap pola tradisional tipe pemerintahan disatukan menjadi satu analisis perbandingan politik yang utama. Menurut terminologi logika tradisional, Mosca mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu azas klasifikasi yang menjungkir balikan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas proses-proses politik. Ia melihat inti realitas tersebut dalam kenyataan kekuasaan. Di dalam proporsi umum berikut dia menyimpulkan kenyataan. Dia menyatakan yaitu dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa atau biasa disebut the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintahan akan selalu merupakan suatu minoritas, dan di bawah mereka kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya dan menurut serta dalam pemerintahan, tetapi hanya tunduk padanya. Dan inilah yang disebut kelas diperintah atau the ruling class tadi. Dan observasi ini membentuk dasar klarifikasi baru Mosca tentang pemerintahan. Ada dua hal di dalam analisis Mosca yang dipandang menggoncang opini abad ke-19. Penekanannya pada keharusan pemerintahan minoritas secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaannya yang dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern, melainkan sebagai suatu cirinya yang pasti. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan sebagaimana ia menguji implikasi-implikasi klarifikasi pemerintahannya yang dikotomik. Mosca hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk menundukkan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Buku Political Parties 1911, Michels membicarakan tema tersebut, bahwa ia memiliki pandangan yang sama dengan Mosca tadi, yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara yang modern. Misalnya pekerja dalam pegawaian negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan birokrasi menurut tokoh Weber. Weber tidak mendefinisikan secara utuh tentang birokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang dikemukakan pada berbagai kesempatannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya, kedudukan pejabat merupakan tipe peranan sosial yang makin penting. Peranan sosial yang makin penting. Konsep birokrasi yang diungkapkan Weber dapat dirangkum dari berbagai definisi. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut relevan dengan konsep yang diungkapkan oleh Michels dan Mosca tadi. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat, kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. Berikut peranan birokrasi. Yang pertama yaitu para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka.
Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. 3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Keempat, penjabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. Kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan dengan suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Yang keenam, yaitu mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiunnya. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Penjabat dapat selalu menempati pos-posnya, dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Yang ketujuh, yaitu pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Yang kedelapan, yaitu terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan yang mereka miliki. Kesembilan, yaitu pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Yang kesepuluh, yaitu ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Adapun ciri-ciri yang berbeda dari peranannya adalah yang pertama, seseorang memperoleh tugas-tugas khusus untuk melakukannya. Yang kedua, fasilitas yang dibutuhkan dan sumber dalam memenuhi tugas-tugas tersebut diberikan oleh orang lain, bukan para pemegang peranan. Seperti halnya penjabat memperoleh posisi sama dengan pekerja pabrik, sedangkan Weber merujuk teori Marx mengenai pemisahan individu secara modern dari alat-alat produksi, akan tetapi para penjabat tersebut memperoleh ciri pembeda dengan pekerja, yaitu memperoleh otoritas. Itulah tadi birokrasi menurut Weber. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan birokrasi menurut tokoh Karl Marx. Karl Marx mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau yang dikuasainya. Keberadaan birokrasi pemerintahan berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Organisasi tersebut yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah merepresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lain dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominan kelas penguasa. Birokrasi juga menjadi entitas yang berperan cukup penting dalam proses alienasi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran Marx. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun dapat keluar darinya. Kerahasiaan menjadi spirit universal. Alienasi birokrasi ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan mitos dan simbol tersebut, yang menyucikan dan memistiskan posisi mereka. Menurut Marx, teori birokrasi sebenarnya tidak lebih dari teori berisikan pemahaman yang berisi kerangka pemikiran tentang perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme. Marx memang memandang birokrasi dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi, takut untuk mengambil tanggung jawab. Baiklah, itu tadi penjelasan birokrasi menurut tokoh Karl Marx. Itu tadi penjelasan birokrasi dari berbagai tokoh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.